Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Muhammad Lutfi, siswa SMKN 1 Lemah Abang. Nah, pada materi kali ini di bab 6 atau modul 6 kita akan membahas tentang basic configuration dalam mikrotik. Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi IP address, dan tiga trik about CLI dan IP service serta router OS login management. Nah, jadi kita lanjut saja untuk materi yang pertama yaitu hostname router identity, yaitu gunanya untuk sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Ketika kita mempunyai router, kita harus memiliki hostname tentunya. Terus setting hostname dapat dilakukan secara GUI maupun CLI. Nah, ini yang dinamakan CLI dan ini yang dinamakan UI. Nah, sekarang kita akan coba ke dalam Winbox-nya. Pertama, kita akan coba menggunakan GUI, yaitu kalian bisa langsung masuk ke sistem, lalu ke identity, dan kalian bisa ganti. Misalkan di sini namanya saya itu RB di sini apply, oke. Nah, sini langsung ke ganti ya. Itu untuk cara GUI. Nah, untuk cara CLI-nya, hanya ke new terminal, lalu ketikkan saja sistem sistem titik lalu enter. Di sini kalian bisa ketikkan print. Nah, nama kita kan sebelumnya itu RB Lutfi tentunya di sini. Lalu di sini kita masukkan set name, lalu ya namanya misalkan ini RB Lutfi, enter, dan selesai tentunya ya. Di sini sudah terganti. Nah, mungkin gitu saja ya untuk materi yang pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke IP address configuration. Nah, di sini membuat IP address pada perangkat routerboard. Terus setting IP address dapat dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address adalah alamat yang mengidentifikasi sebuah perangkat. Nah, nanti saya akan mempraktekkan secara GUI dan maupun CLI ya. Sekarang kita langsung masuk saja ke Winbox-nya di sini. Untuk yang GUI sini kita bisa ketikkan IP lalu addresses, dan sini new kita ketikkan sininya 192.168.8.20 misalkan 20.1/24. Nah, di sini kita masuk ke Ether 2 ya. Lalu apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada untuk di Ether 2. Nah, sekarang kita akan menggunakan melalui CLI di sini. Kita sekarang ketikkan saja IP address ini, enter. Nah, sekarang kita akan coba masuk dulu lalu print ya. Dan di sini kita tadi memasukkan Ether 2 dan ini ada Ether 1 ya di sini. Sekarang kita akan coba menambahkan IP nih di CLI. Nah, caranya yaitu tinggal add lalu address, lalu dengan yaitu 2 add address lalu masukkan IP-nya 92 192 up to 68.21.1 di sini. Lalu kita masukkan interface Ether dan spasi, langsung aja Ether 3 ini, lalu enter, dan kita cek ya di sini print. Nah, di sini kita sudah menambahkan
IP baru di Ether 3. Nah, sekarang kita ingin meremove nih Ether 3-nya. Caranya begini. Kalian bisa masuk saja langsung remove numbers 2. Kenapa saya numbers 2? Nah, ini patokannya adalah pagar ini ya. Yang IP yang 0 di sini ada IP yang pertama Ether 1 dan IP yang ke-1 itu ada IP yang berada di Ether 2 dan kita akan menemukan di nomor 2 yaitu Ether 3. Nah, di sini kita ketikkan saja enter lalu ketikkan print di sini lalu enter lagi. Nah, di sini sudah terhapus ya. Nah, terus misalkan kita ingin mengganti IP, misalkan di sini kita akan ganti IP yaitu IP yang nomor 1 ya. Set sama saja set numbers sama dengan angka 1 lalu address sininya 192.168.1.1/24. Lalu kita cek di sini apakah sudah terganti IP-nya. Nah, sini IP sudah terganti ya, tentunya di sini sudah terganti. Lalu saya akan pelajaran tentang enable dan disable di CLI dulu ya. Misalkan kita ingin disable itu memberhentikan IP. Nah, ya untuk enable itu mengaktifkan lagi. Nah, untuk caranya kalian masih lanjut di IP address, yaitu ada di ketikkan saja disable numbers dan angkanya angka 1 di sini. Lalu kita print. Nah, di sini ada tanda X berarti dia diberhentikan. Nah, untuk cara menjalankan lagi kan bisa ketikkan saja enable lalu numbers 1 enter lalu print. Nah, di sini sudah tidak ada lagi hilang tanda X-nya ya. Jadi begitu ya untuk penjelasan di IP ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekarang saya akan memberitahu teman-teman semuanya untuk trik about CLI. Nah, masuk ke CLI-nya. Sebenarnya CLI ini hampir sama ya dengan Linux. Jadi trik-trik ini juga hampir sama dengan Linux. Sehingga sebagaimana kita masuk directory ya seperti Linux juga. Nah, untuk trik-triknya saya akan contohkan lagi. Yang pertama ya, kalian bisa masuk ke menu sistem dengan cara ketikkan slash lalu sistem lalu enter. Nah, di sini sudah masuk ke menu sistem. Di sini kalian bisa ketikkan identity. Nah, di sini kan sudah masuk ke sistem identity. Nah, gimana sih caranya supaya kita keluar dari menu sistem identity ini? Caranya kalian cuman bisa ketikkan saja yaitu slash enter. Nah, kalian sudah keluar dari menu sistem tentunya. Nah, sebenarnya ketika kalian ingin masuk sistem juga tidak perlu menggunakan slash. Kalian bisa langsung saja menggunakan namanya yaitu sistem identity. Di sini enter dan sudah masuk. Nah, gimana sih caranya supaya kita ingin keluar nih dari menu ini tetapi kita tidak keluar dari menu sistem? Nah, ngerti tidak? Kita ingin keluar dari menu identity tetapi kita tidak keluar dari menu sistem. Nah, caranya itu adalah cuma mengetikkan komen "-2" enter. Nah, kita sudah masuk ke menu sistem. Nah, sekarang kita keluar di sini enter. Di sini kita sudah keluar. Nah, caranya adalah
cara trik terakhir itu kita tidak perlu lagi mengetik, misalkan kita ingin mengetikkan interface nih, kita tidak perlu lagi mengetikkan semua ya, kita cuman hanya mengetikkan 3 angka pertama, lalu kalian bisa ketikkan saja tab. Nah seperti ini interface ya, misalkan kalian masuk ke menu apa saja, kalian bisa ketikkan 3 angka pertama interface. Nah jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mengetikkan manual, misalkan interface gitu, tidak perlu ya. Nah jadi itu untuk trik about CLI ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang IP service ya. Jadi, IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Terus, IP service juga dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu services dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, di sini ada IP service lab. Jadi nanti saya akan mendisablekan semua service ya, kecuali SSH dengan Winbox. Lalu saya akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Nah, habis itu kita akan login kembali ke dalam routernya menggunakan default router yang sudah kita tambahkan. Lalu login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Jadi kita langsung masuk aja ke Winbox-nya di sini. Kita ke IP, lalu ke services. Di sini kita mendisablekan semua. Lalu FTP disable, telnet disable, kita disablekan kecuali SSH dan Winbox. Terus kita akan ganti, sini sudah keganti ya 9022, lalu apply OK. Dan Winbox-nya saya sudah mengganti jadi 3000. Oke, nah habis itu kita akan coba kita kembali, lalu kita akan masuk lagi ke dalam Winbox-nya di sini. Winbox. Oke, kita masukkan menggunakan IP, lalu kita tambahkan port yang sudah kita tambahkan jadi 3000. Sini lalu connect. Nah, sudah berhasil. Nah, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu login management ya. Jadi login management ini digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Nah, terdapat 2 opsi, yaitu local database dan radius server. Jadi, manajemen user dapat dilakukan dengan yang pertama ada grup, profil pengelompokan user, menentukan privilege yang diperoleh satu user. Terus yang kedua ada user, yaitu login, username, dan password dari suatu user. Nah, terus kita lanjut ke manajemen user. Jadi manajemen user ini adalah by default MikroTik ya, yang menggunakan user admin tanpa password login. Itu biasanya untuk by default itu yang pertama kali menggunakan Winbox dalam MikroTik. Terus dapat membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Terus dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP yang digunakan. Nah, jadi begini ya tampilan dari usernya. Terus di sini manajemen group. Jadi manajemen group ini digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default MikroTik terdapat 3 grup. Nah, jadi manajemen grup ini terdapat 3 grup. Yang pertama ada grup red, terus yang kedua ada di grup full, yang ketiga ada di grup white ya. Jadi perbedaannya untuk grup full itu dia bisa membuka semua SSH, password dan juga IP-nya. Di sini kita langsung masuk saja ke Winbox-nya. Kita masuk ke sistem, lalu kita masuk ke user. Nah, di sini ada di active user, ada admin. Kita masuk langsung tambahkan user. Nah, di sini misalkan saya tambahin itu Lutfi. Di sini Lutfi satu, lalu sini memakai full ya. Dan passwordnya kita tambahkan 12. Nah, kita apply lalu oke. Nah, sini sudah ada ya. Terus ininya kita disablekan ya. Lalu coba kita kembali lalu ke sini, lalu kita masuk lagi ke dalam Winbox-nya. Masuk ke dalam Winbox-nya dan lalu bisa kita
kan namanya itu Lupi 1 dan ini username itu 2. Apakah bisa di sini? Nah, sudah bisa ya. Nah, terus kita akan tambahkan lagi, yaitu kita masuk ke menu sistem lagi, yaitu dengan memakai cara write ini ke user, lalu kita tambahkan di new, kita tambahkan lagi di misalkan sih namanya itu Lupi 2, terus tambahkan write di sini, lalu passwordnya itu ini, lalu 3, lalu apply. Oke. Nah, di sini coba kita buka, kita kembali lagi ya, masuk lagi ke dalam winbox-nya. Kita sih tambahkan jadi pasang 2 dan sini kita tambahkan, lalu connect, dan sudah bisa ya. Kita akan coba cara yang terakhir, yaitu dengan memakai tambahkan lagi nah, jadi begitu saja untuk penjelasan di modul ke-6 di basic configuration. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.